warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juwairia, kelas 4E, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah hadis dan kajian hadis Nusantara untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Studi Hadis di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Sofyan Effendi SKMA. Baik, langsung saja kita tonton penjelasannya di video kali ini. Happy watching! Kajian hadis dan ilmu hadis bisa dikatakan relatif terbelakang perkembangannya di Indonesia dibanding dengan keilmuan lainnya seperti fikih, usul fikih, dan juga tasawuf. Dari kajian yang berhasil ditelusuri tentang perkembangan studi hadis di Indonesia pada abad ke-17 sampai ke-18 memberikan gambaran bahwa hadis pada masa itu belum berkembang menjadi disiplin tersendiri. Kajian hadis di Indonesia dapat ditemukan sejak abad ke-17 dengan ditulisnya kitab oleh Nuruddin Ar-Raniri dan Abdur Rauf As-Singkili. Sejak pertengahan abad ke-19, banyak sekali para pemuda dari Jawa yang tinggal dan menetap beberapa tahun di Mekah dan Madinah untuk memperdalam pengetahuan mereka. Bahkan banyak di antara mereka yang menjadi ulama yang terkenal dan mengajar di Mekah atau Madinah. Karena inilah, maka mereka mempengaruhi perubahan watak Islam yang ada di Nusantara. Pada akhir abad ke-19 tersebut, terdapat beberapa ulama kelahiran Jawa yang diakui kebesarannya di Timur Tengah seperti Syekh Nawawi dari Banten dan juga Syekh Mahfud At-Tirmasi. Awal abad ke-20 pun kitab-kitab hadis masih belum dijadikan sebagai sumber rujukan karena kajian ini masih bersifat baru di kalangan pendidikan di Indonesia, khususnya yang ada di pesantren. Nah, baru pada saat inilah ulama-ulama hadis mulai memberikan perhatian lebih dengan mengumpulkan kitab-kitab hadis, kemudian menerjemahkannya dan menjadikannya sebagai materi yang diajarkan di lembaga pendidikan madrasah dan pesantren. Mahmud Yunus dalam bukunya menjelaskan bahwa pada masa perubahan, yaitu tahun 1900 sampai 1908, kitab-kitab hadis sudah mulai diajarkan di surau-surau yang kemudian akan menjadi cikal bakal lahirnya madrasah yang ada di Sumatera. Kemudian pada masa-masa selanjutnya, kitab-kitab hadis dijadikan buku pelajaran di madrasah-madrasah dan pesantren. Ternyata pada awal abad ke-20 ini sudah banyak terjadi perubahan dan kemajuan dalam bidang pendidikan di Indonesia yang kemudian berpengaruh dan dijadikan sebagai media dalam kajian hadis di Indonesia. Apa saja medianya? Yaitu pertama ada madrasah. Nah, madrasah ini munculnya dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu semangat pembaruan Islam dan juga respon pendidikan terhadap kebijakan pemerintah Hindia. Yang kedua ada majalah. Majalah ini namanya adalah Majalah Al-Imam, yang mana diperkenalkan pertama kali oleh ulama yaitu Thohir Jalaluddin, yang mana beliau dikenal sebagai salah seorang ulama pembaru Indonesia yang telah memperkenalkan pemikiran Muhammad Abduh melalui majalah ini. Majalah ini terbitnya pada tahun 1906 di Singapura. Akan tetapi, walau diterbitkan di Singapura, majalah ini banyak diakses oleh ulama-ulama yang ada di Nusantara. Majalah ini berisi artikel tentang pengetahuan populer dan juga masalah agama. Majalah ini banyak tersebar luas di daerah Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Dengan adanya majalah Al-Imam tadi, banyak mempengaruhi pemikiran ulama yang ada di Nusantara seperti Haji Abdullah Ahmad, Haji Thayyib Umar, dan juga Haji Abdul Karim Amrullah. Nah, mereka ini banyak terinspirasi dengan adanya majalah Al-Imam tadi. Kemudian hingga akhirnya mereka menerbitkan sebuah majalah yang bernama Majalah Al-Munir pertama kali di Minangkabau pada tahun 1911, yang mana di antara isi majalah Al-Munir tadi adalah tentang kajian kritis terhadap hadis yang dilakukan oleh Haji Abdul Karim Amrullah. Nah, dari sinilah kita dapat melihat bahwa pada masa ini hadis sudah mulai mendapat perhatian lebih dari ulama Indonesia dan telah banyak kajian yang mulai khusus membahas tentang hadis. Setelah Indonesia merdeka yaitu tahun 1945, kajian hadis di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang pesat dan mulai dikaji di perguruan tinggi Islamik di Padang pertama kali yang dibuka dan dipimpin oleh Mahmud Yunus. Kemudian
Kemudian perguruan tinggi ini sempat ditutup sementara dan dibuka kembali di Yogyakarta. Lalu namanya diubah menjadi Universitas Islam Indonesia, yaitu UII, pada tahun 1948. Dan setelah ini mulai banyak berdiri perguruan tinggi Islam lainnya di Indonesia. Dari sinilah kemudian kajian-kajian hadis itu mulai berkembang melalui perguruan tinggi agama Islam. Kecenderungan pada kajian hadis itu mulai meningkat sejak munculnya lembaga-lembaga tinggi pendidikan Islam tersebut. Lalu mulai banyak berkembang sejak hadis itu menjadi prodi dan jurusan tersendiri di lembaga perguruan tinggi Islam. Awalnya ada di S1, kemudian juga ada di S2, lalu sekarang juga ada di S3. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi kajian khusus tentang hadis diantaranya ada Ahmad Khatib bin Abdul Latif Minangkabau, Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tirmidzi, Ahmad Hasan, Kiai Hasim Asy'ari Jombang, Kiai Munawwir Khalil, Hasbi Asy-Siddiqi, Abdul Qadir Hasan Bangil, dan juga ada Muhammad Yasin bin Isa Padang Al-Makki. Oke teman-teman, itulah pembahasan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video saya.